Double claim inilah salah satu manfaat yang dapat diperoleh jika Anda memiliki produk asuransi kesehatan syariah. Benarkah demikian? Lalu bagaimana dengan persyaratan yang harus dipenuhi? Kita akan membahasnya tentunya bersama saya Chandra Dewi dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, langsung saja yang dimaksud dengan double claim ini terkait dengan asuransi kesehatan syariah yang seperti apa, Bu? Double claim itu sebetulnya adalah masing-masing polis bisa memberikan manfaat full sesuai dengan ketentuan di tiap polis tersebut. Nah, biasanya kan kalau kita beli satu polis, ada asuransi kesehatannya, kemudian kita membeli polis kedua, ada asuransi kesehatannya juga. Kalau sesama penerbitnya satu perusahaan, maka ketika klaim itu harus berkoordinasi manfaatnya. Misalnya gini, saya beli di polis yang satu ini manfaat rumah sakitnya kelas 500.000 misalnya gitu ya. Kemudian saya punya polis kedua dari perusahaan yang sama, kelas kamarnya 500.000 juga. Nah, kalau saya dirawat di rumah sakit kemudian ternyata saya mendapatkan perawatan rumah sakit yang lebih dari 500.000 misalnya 750.000, maka yang terganti hanya yang 750.000 saja. Walaupun sebetulnya kalau dijumlahkan harusnya jadi 2 kali 500.000 gitu kan ya. Nah, itu adalah koordinasi manfaat. Kalau yang tidak koordinasi manfaat artinya double claim, maka masing-masing mengeluarkan manfaat yang sama. Jadi yang 500.000 mengeluarkan, yang 500.000 juga mengeluarkan. Nah, ketentuannya adalah nggak boleh satu penanggung, itu syaratnya gitu. Oke, tapi untuk di asuransi syariah sendiri kenapa bisa double claim ya, Bu ya? Nah, tadi itu karena penanggungnya berbeda. Jadi contohnya misalnya satu perusahaan konvensional punya unit syariah gitu ya. Nah, perusahaan ini punya produk kesehatan konvensional. Nah, produk kesehatan konvensional ini penanggungnya adalah perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian unit syariahnya mengeluarkan juga produk kesehatan. Ya. Di dalam konsep syariah, penanggung adalah para pemegang polis, jadi bukan perusahaan. Sehingga kita bisa katakan bahwa itu penanggungnya berbeda. Makanya kenapa kalau dua-dua polis yang diterbitkan oleh perusahaan ini melalui perusahaannya dan unitnya yang syariah, nasabah yang membeli bisa mendapatkan manfaat double claim tadi gitu. Oke, tapi pasti ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah ya Bu ya, supaya double claimnya juga bisa cair. Apa saja kiranya persyaratannya? Nomor satu yang harus dilihat adalah tidak sama penanggungnya, jadi itu boleh. Tapi tentu saja harus ada kwitansi yang menjadi dokumen sebagai bukti alat untuk kita bisa proses gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Kan kalau yang satu udah pakai kwitansi asli misalnya, terus gimana cara yang satunya lagi? Nah, biasanya yang satunya lagi ini cukup mendapatkan kwitansi yang di copy kemudian dilegalisir. Jadi keabsahannya terjamin walaupun bukan yang asli. Nah, itu bisa diklaimkan. Berapa lama kiranya proses klaimnya Bu supaya ini dana bisa cair sejak double claimnya diajukan? Proses klaim itu sebetulnya ada sesuai dengan SOP yang berlaku gitu ya. Tetapi biasanya perusahaan juga mempunyai satu kriteria tertentu, misalnya perlakuan istimewa, klaim bisa diproses dalam 25 menit misalnya, atau ketika diklaimkan sampai dengan terbayarnya mungkin hanya butuh 2 atau 3 hari saja gitu. Jadi semuanya juga tergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan. Tapi double claim selalu dicairkan, selalu bisa cair ya Bu ya, jika persyaratannya sudah terpenuhi semua. Betul, jadi kuncinya adalah persyaratan terpenuhi nggak? Termasuk persyaratan bahwa pengeluar atau penanggungnya itu berbeda gitu ya. Contohnya gini, misalnya kalau satu unit syariah mengeluarkan polis kesehatan, nasabah A membeli, kemudian nasabah A membeli lagi dari unit syariah tersebut polis yang serupa kesehatan juga. Nah, itu nggak bisa double claim. Kenapa? Karena penanggungnya kan satu, para pemegang polis di situ. Jadi untuk yang syariah dengan syariah lagi di dalam satu unit yang sama, penanggungnya sama kan? Jadi nggak boleh double claim. Jadi harus paham betul bagaimana bisa double claim dan apa syaratnya yang harus dipenuhi sehingga bisa mendapatkan manfaat tersebut. Dan administrasinya juga harus dipenuhi ya Bu ya. Terima kasih Bu Yeti atas informasi dan kehadirannya Bu ya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh